Halo Sobat Magen, salam bahagia. Berbahagia sekali kita bertemu kembali di dalam Dharma Hati Maitreya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersyukur atas rahmat kasih Tuhan, budi kebajikan Guru. Bersyukur atas maha cinta kasih dari Buddha Maitreya. Bersyukur atas maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci. Bersyukur atas welas asih para sesepuh, para pandita, dan juga ketulusan dari para Sobat Magen. Kita bertemu kembali di dalam Dharma Hati Maitreya. Topik kita mengenal tentang Buddha Maitreya sudah kita selesaikan di dalam 3 pertemuan. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu Maitreya sebagai penuntun hidupku atau Maitreya penuntun hidupku. Semoga melalui pembahasan ini, wawasan kita tentang Dharma Hati Maitreya semakin hari semakin luas. Keimanan kita terhadap Buddha Maitreya semakin hari semakin dalam. Dengan bertambahnya wawasan kita tentang Dharma Hati Maitreya dan semakin kuatnya iman kita kepada Buddha Maitreya, semoga kita bisa menjadi prajurit utama dari Buddha Maitreya, membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Oke? Sebelum kita mulai pembahasan kita, akan lebih baik kalau kita memahami kenapa sih kita harus menjadikan Buddha Maitreya sebagai penuntun hidupku. Nah, di sini dalam Pancasutra Maitreya, dalam sutra tentang Bodhisattva Maitreya mencapai surga tusita, ada tertulis, Sang Buddha berkata, bila ada biksu-biksuni, upasaka, upasika, dewa, naga, bahkan kelompok Rahulata, bila begitu mendengar nama agung Bodhisattva Maitreya, terus bersikap anjali dan memberi hormat yang tulus, maka terbebaslah orang atau makhluk itu dari dosa karma samsara 500 kalpa kehidupan. Wah, Sobat Magen. Jadi Sang Buddha bilang, kalau kita begitu mendengar nama Bodhisattva Maitreya, mendengar nama Buddha Maitreya, lalu dalam hati kita timbul respect, hormat, lalu kita menghormati dengan sepenuh hati, kita menghormati dengan setulus hati, maka di saat itu juga dosa karma samsara kita akan dihapus sebanyak 500 kalpa kehidupan. Di sini kita bisa melihat bahwa Buddha Maitreya adalah Buddha yang sangat berkebajikan tinggi. Maka hanya saat mendengar namanya saja kita sudah hormat, respect dari dalam hati, dosa karma kita selama 500 kalpa kehidupan akan dihapuskan. Wah, ini luar biasa ya. Belum selesai sampai di sini Sobat Magen. Sang Buddha melanjutkan. Dan kepada mereka yang dapat melaksanakan bakti puja, menghormati Buddha Maitreya, maka orang itu akan segera terbebas dari ikatan dosa karma samsara puluhan miliar kalpa kehidupan. Wow, jadi yang di atas tadi itu kita begitu mendengar nama Buddha Maitreya, dalam hati kita respect, kita menjunjung tinggi, kita menghormati Buddha Maitreya. Itu aja sudah menghapus 500 kalpa dosa karma. Kalau kita punya kesempatan untuk berbakti puja, hormat, berlutut di hadapan Buddha Maitreya, maka di saat itu juga puluhan miliar kalpa dosa karma kita bisa dihapuskan. Ini kata Sang Buddha. Nah, Sang Buddha melanjutkan, sekalipun tidak berhasil mencapai surga tusita, namun pasti dapat berjumpa dengan Buddha Maitreya pada masa yang akan datang
mendengar Mahadharma tak terhingga, dan mencapai kesempurnaan. Nah, meskipun kita sudah berbakti puja, kita sudah hormat kepada Buddha Maitreya, lalu kita membina seumur hidup kita, karena dosa karma samsara kita masih terlalu banyak, dalam satu kehidupan kita nggak bisa menghapus semua dosa karma samsara kita. Tapi Buddha Maitreya berjanji nanti sampai di akhir zaman, kita akan bertemu kembali dengan Buddha Maitreya. Maka di saat itu kita akan dibimbing oleh Buddha Maitreya, kita dituntun oleh Buddha Maitreya, sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan. Nah Sobat Maigen, bagi kita siswa Maitreya, inilah saatnya, inilah momennya, saat inilah kita bertemu kembali dengan Buddha Maitreya. Nggak tahu pada kehidupan mana kita pernah mendengar nama agung Buddha Maitreya. Dalam hati kita timbul rasa respek, hormat yang tinggi. Kita memuja kepada Buddha Maitreya. Nggak tahu pada kehidupan mana kita pernah bersembah sujud. Kita pernah berlutut kepada Buddha Maitreya. Sehingga pada kehidupan ini, kita yang belum terselamatkan, belum terbebas dari roda samsara, kita punya kesempatan bertemu kembali dengan Buddha Maitreya. Dan pada kesempatan terakhir ini, kita bisa mendengarkan Dharma Agung Buddha Maitreya, dan kita bisa dituntun oleh Buddha Maitreya, sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan. Jadi Sobat Maigen, inilah luar biasanya Buddha Maitreya. Ada kisahnya nggak? Ada. Nah bagi Sobat Maigen yang ingin mendengarkan kisahnya, Sobat Maigen boleh tonton kisah Ajita Maitreya. Nah di dalam kisah Ajita Maitreya itu, ada satu penggal di mana Bodhisattva Maitreya diutus oleh Sang Buddha untuk menyelamatkan ular piton yang sudah membunuh sebanyak 72.000 kehidupan. Tapi meskipun sudah melakukan dosa yang begitu besar, karma yang begitu berat, namun ular piton itu tetap bisa diselamatkan oleh Bodhisattva Ajita Maitreya. Kenapa? Karena Bodhisattva Ajita Maitreya adalah Buddha yang kaya dengan kebajikan, memiliki kebajikan yang berlimpah ruah. Jadi seperti inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Ya, kita bisa menemukan sabda ini di dalam Pancasutra Maitreya, ya, terbitan Dirjen Agama Buddha. Di dalamnya ada sutra tentang bodhisattva mencapai surga Tusita. Nah Sobat Maigen, setelah kita mengerti, kita memahami bahwa Buddha Maitreya adalah Buddha yang memiliki kebajikan yang sangat luar biasa. Inilah yang menjadi alasan kita, kenapa kita mau berlindung kepada Buddha Maitreya. Inilah yang menjadi alasan kita, kenapa kita mau memohon kepada Buddha Maitreya. Kenapa kita mau menjadikan Buddha Maitreya sebagai penuntun hidupku. Karena Buddha Maitreya dengan maha kebajikannya yang tiada tara itu akan terus menuntun kita, akan terus membimbing kita, selangkah demi selangkah, 1 hari 24 jam. Tidak pernah meninggalkan kita, terus menuntun kita, terus membimbing kita, sampai akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan seperti yang dijanjikan oleh Buddha Maitreya kepada kita. Kita sebagai siswa Maitreya, setiap kali kita membaca Nan U Ami Si Fo Tian Yin, terpujilah Buddha Maitreya. Makna dari Nan U Ami Si Fo Tian Yin, terpujilah Buddha Maitreya, salah satu makna di dalamnya adalah kita berlindung kepada Buddha Maitreya. Kita memohon kepada Buddha Maitreya. Setiap kita membacakan Nan U Ami Si Fo Tian Yin, di dalam hati kita jelas kita sedang memohon tuntunan Buddha Maitreya. Kita sedang memohon pertolongan Buddha Maitreya. Kita membuka hati kita kepada Buddha Maitreya. Biarkanlah Buddha Maitreya masuk ke dalam diriku, masuk ke dalam hatiku, membuang semua kotoran batinku, membuang semua sifat-sifat negatif dalam diriku, dan selangkah demi selangkah menuntunku menjadi seorang pengasih, menjadi seorang yang berkearifan, yang menjadi seorang pembina yang memiliki kecemerlangan hati nurani. Disinilah pentingnya kita membacakan Nan U Ami Si Fo Tian Yin dengan hati yang sangat tulus, dengan hati memohon, dengan hati berlindung kepada Buddha Maitreya. Maka Buddha Maitreya akan senantiasa melindungi kita
satu hari 24 jam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih lanjut. Kita akan membahas lebih mendalam. Dalam aspek apa sih kita membutuhkan tuntunan dari Buddha Maitreya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Buddha Maitreya yang maha cemerlang. Tuntunlah kami menjadi pribadi yang terang. Ini harus diambil dari Qi doa berkah. Di doa berkah bagian pertama adalah kita memohon kepada Buddha Maitreya yang maha cemerlang, tuntunlah kami menuju pribadi yang terang, menjadi pribadi yang terang. Ya, kita lanjut. Kita pahami dulu apa arti dari kata cemerlang itu. Cemerlang ini berasal dari hati nurani yang cemerlang. Waktu kita memohon kepada Buddha Maitreya yang maha terang, maha cemerlang, ini berarti menunjuk kepada hati nurani Buddha Maitreya yang sudah terang menerang, yang sudah tidak ada kegelapan di dalamnya. Cemerlang itu berarti bercahaya sangat terang. Di dalamnya sudah tidak ada kegelapan. Berarti semua sisi, semua aspek itu terang. Tidak ada lagi kegelapan di dalamnya. Nah, disinilah kita memohon kepada Buddha Maitreya yang maha terang, yang sudah bercahaya sangat terang, yang sudah tidak ada kegelapan di dalam hatinya, untuk menuntun kita. Kita yang masih memiliki kegelapan batin. Kita yang masih memiliki kotoran batin. Kita yang masih memiliki dosa, loba, moha. Kita yang masih memiliki akar dari kesesatan. Kita yang masih memiliki akar dari tumimba lahir. Untuk menuntun kita selangkah demi selangkah untuk meninggalkan kegelapan dan menuju terang. Inilah makna dari Buddha Maitreya yang maha terang. Tuntunlah kami menjadi pribadi yang terang. Bawalah kami dari kegelapan menuju terang. Angkatlah kami dalam kesesatan menuju kesadaran. Selangkah demi selangkah dalam tuntunan Buddha Maitreya, kita semakin menuju nurani sadar cemerlang. Oke, kita lanjut. Masih pembahasan tentang cemerlang, terang ini. Ya. Tadi dari awal saya sudah sebutkan, kita memohon kepada Buddha Maitreya untuk menuntun kita, untuk membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang. Dari kesesatan menuju sadar cemerlang. Berarti proses kita dituntun, proses kita dari kegelapan menuju terang, proses kita dari kesesatan menuju kesadaran, itu kita sebut sebagai membina diri, membina hati kita. Nah, berarti berbicara terang itu tidak lepas dari membina diri, yaitu mengusir kegelapan di dalam diri kita. Sobat Maigen, di dalam doa berkah kita dikasih tahu, di dalam diri kita mungkin ada 10 kejahatan. Ada dosa, ada loba, ada moha. Dosa itu adalah kebencian. Loba itu adalah keserakahan. Moha itu adalah kekotoran batin, kegelapan batin. Lalu di dalam diri kita mungkin masih ada kata-kata jahat, lidah bercabang dua, kata-kata yang menjilat, kata-kata dusta. Lalu dari badan kita, perbuatan kita, kita mungkin masih melakukan pembunuhan. Nah, khusus untuk siswa Maitreya, masih mengkonsumsi daging, itu masuk kategori melakukan pembunuhan. Selain dari pembunuhan, juga ada pencurian dan ada perbuatan asusila. Di dalam 10 kejahatan ini, mungkin kita ada melakukan 1, 2, atau mungkin 8, 9, atau mungkin 10-10-nya.
Saat kita masih melakukan 10 kejahatan ini, baik yang melalui badan kita, melalui ucapan kita, yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itu menandakan bahwa kita masih berada di dalam kegelapan batin. Berarti di dalam diri kita masih gelap, masih ada kesesatan. Nah, disinilah kita butuh bantuan, kita butuh tuntunan, kita butuh kearifan dan cinta kasih dari Buddha Maitreya untuk menuntun kita bagaimana kita meninggalkan 10 kejahatan ini, bagaimana kita meninggalkan 10 kesesatan yang ada di dalam hati kita ini, yang ada di dalam hidup kita ini. Selangkah demi selangkah kita tidak lagi semakin serakah. Selangkah demi selangkah, mulut kita menjadi semakin bersih, semakin suci. Selangkah demi selangkah, hati dan pikiran kita semakin bersih, lepas dari keserakahan. Disinilah kita membutuhkan tuntunan dari Buddha Maitreya. Disinilah kita membutuhkan urulan tangan dari Buddha Maitreya. Dan Sobat Maigen, Buddha Maitreya tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau meminta, asalkan kita mau memohon, maka Buddha Maitreya 1 hari 24 jam akan siap untuk membantu kita. Proses dari kita mau bangkit dari kegelapan menuju terang. Proses dari kita ingin memohon, memanggil bantuan dari Buddha Maitreya. Proses dari kita menerima uluran tangan dari Buddha Maitreya. Inilah yang kita sebut sebagai proses membina diri. Di dalam proses ini tetap butuh perpaduan antara kekuatan dari Buddha Maitreya 70% dan kekuatan manusia 30%. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kalau kita tidak berjuang habis-habisan, maka kita tidak akan mendapatkan kekuatan bantuan dari Buddha Maitreya. Di sisi manusia, kita harus berjuang habis-habisan, barulah sisi dari ilahi, sisi dari Laumu, sisi dari Buddha Maitreya, barulah bisa memberikan kekuatan maksimalnya kepada kita. Maka di sini kita perlu untuk menjalankan sila. Kita perlu untuk menjadi orang yang beretika. Kita perlu untuk meninggalkan 10 kejahatan ini. Kita perlu untuk menghindari semua hal-hal yang bersifat negatif. Membangun pribadi yang positif, yang memancarkan aura positif. Inilah PR kita. Inilah yang menjadi perjuangan kita di dalam membina diri. Plus ditambah kekuatan dari Buddha Maitreya, tuntunan dari Buddha Maitreya, maka niscaya kita bisa meninggalkan kegelapan menuju terang. Kita bisa menjadi pribadi yang terang. Nah Sobat Maigen, tadi di depan kita sudah membahas kenapa kita butuh tuntunan Buddha Maitreya. Di depan kita sudah membahas dari aspeknya Buddha Maitreya. Buddha Maitreya yang memiliki kebajikan yang tiada tara, yang bisa membebaskan kita dari kegelapan batin, yang bisa membebaskan kita dari dosa, karma, samsara, berkalpa-kalpa kehidupan. Nah, di sini kita akan membahas dari aspek kita ya, sebagai seorang manusia awam, manusia yang masih ada kesesatan batin, manusia yang masih memiliki kekotoran batin, sebagai seorang manusia yang masih memiliki kegelapan hati. Karena kita masih melakukan 10 kejahatan. Kita belum bisa 100% meninggalkan 10 kejahatan ini menuju 10 kebajikan. Ya, di sini ada 3 poin yang bisa kita bahas. Kenapa kita butuh tuntunan Buddha Maitreya? Poin yang pertama, karena saat ini kita hidup dalam akhir zaman. Dunia yang diliputi oleh kegelapan. Saat ini dunia dikuasai oleh orang-orang yang tidak bernurani. Ya, Sobat Maigen. Karena sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan di akhir zaman? Di Bapak Guru Agung pernah bersabda, yang dimaksud dengan akhir zaman adalah di mana orang-orang berbuat, orang-orang berpikir, orang-orang berkata, orang-orang hidup tidak lagi mengandalkan hati nurani. Tidak lagi sesuai dengan hati nurani. Tidak lagi menjadikan hati nurani sebagai patokannya. Jadi
Kita bisa melihat dunia kita yang sekarang ini. Waktu kita scroll TikTok, kita scroll IG, kita buka YouTube. Sobat Maigen, kita bisa melihat banyak kejadian yang miris. Ya, kita bisa melihat ada anak muda yang membunuh demi mendapatkan ginjal untuk dijual. Ada orang yang demi keuntungan pribadi sampai menculik, menganiaya dan membunuh korbannya. Kalau kita lihat semua berita-berita yang viral ini, mereka melakukan semua itu atas keuntungan pribadi mereka, bukan lagi berlandaskan hati nurani. Kita melihat berita-berita seperti ini, kita melihat kejadian-kejadian seperti ini, kita marah, emosi kita bergejolak, nurani kita berbicara keras, nurani kita berdera. Kenapa ada orang seperti ini di dunia ini? Dan kenapa begitu banyak orang seperti ini di dunia ini? Inilah akhir zaman. Seperti yang disabdakan oleh Bapak Guru Agung, orang-orang berbuat tidak lagi mengandalkan hati nurani. Tidak lagi sesuai hati nurani. Tapi mereka berbuat hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Saya pernah baca berita, abang tukang parkir, mereka saling membunuh hanya karena Rp1.000. Saya juga pernah baca berita, seorang kakek memperkosa cucunya. Saya juga ada baca berita, seorang teman membunuh teman kosnya. Jadi, kita lihat kondisi dunia ini, Sobat Maigen. Di mana-mana lebih banyak orang yang berbuat tidak sesuai dalam nurani. Di mana-mana orang tidak lepas dari 10 kejahatan. Di mana-mana orang itu jauh dari terang. Dalam dunia yang seperti ini, dalam dunia yang masih diliputi oleh kegelapan, itu seperti kita berjalan di malam hari. Tidak ada terang yang bisa membantu kita. Kemana kita harus mencari terang, Sobat Maigen? Kemana kita harus melangkah agar kita tidak salah jalan? Kemana kita harus mencari sosok terang yang bisa menuntun kita? Disinilah jawabannya. Buddha Maitreya. Di akhir zaman ini, di zaman yang penuh dengan kegelapan, di mana orang-orang yang berhati nurani tidak berkutik, tidak berkuasa atas zaman kita, yang tidak bisa berbuat banyak untuk dunia ini, di mana orang-orang yang melakukan 10 kejahatan yang menguasai dunia ini, di saat inilah kita butuh tuntunan Buddha Maitreya yang maha terang. Kita ingin Buddha Maitreya menjadi cahaya terang di dalam kehidupan kita. Baik kita di dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan kita saat kita di dalam lingkungan kerja, baik kehidupan kita saat kita bersosialisasi menghadapi masalah, baik kehidupan kita di dalam kehidupan kita beragama, kita butuh tuntunan Buddha Maitreya. Kalau di dalam keluarga, kita bisa memohon Buddha Maitreya sebagai penuntun hidupku, menjadi kepala keluarga di dalam keluargaku. Buddha Maitreya dengan terang menuntun suami, istri, anak, mertua, orang tua, kakek, nenek di dalam rumahku. Setiap insan di dalam rumahku menuju terang, maka keluarga ini adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Kalau di dalam lingkungan kerjaku, kita bisa memohon Buddha Maitreya dari atasan, teman-teman seperjuangan, sampai adik-adik di bawah, selangkah demi selangkah dari gelap menuju terang. Maka lingkungan kerja kita menjadi lingkungan kerja yang sangat-sangat nyaman dan akan tercipta keharmonisan yang sangat indah di dalamnya. Begitu juga di dalam lingkungan kita beragama. Kita bisa memohon kepada Buddha Maitreya menuntun kita dari gelap menuju terang. Atasan kita, teman-teman kita, adik-adik kita. Maka lingkungan beragama kita menjadi sangat indah. Itu adalah rumah spiritual kita yang sangat penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan.
Sobat Maigen, terus terang, kita sebagai seorang manusia di dalam kondisi yang seperti ini, kita sangat butuh tuntunan dari Buddha Maitreya. Banyak dari umat kita, di rumahnya mereka ada Kongfong Mile. Kongfong Mile itu adalah mereka memuja Buddha Maitreya. Menyiapkan satu altar khusus kepada Buddha Maitreya. Di saat di rumah ada masalah, di saat di rumah ada musibah, di saat di rumah ada kejadian yang tak menyenangkan, di saat di rumah ada hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam rumah kita. Saat itu banyak umat kita, di saat itu banyak umat kita, mereka mencari Buddha Maitreya. Mereka bersujud kepada Buddha Maitreya. Mereka memohon kepada Buddha Maitreya. Dan Buddha Maitreya bekerja di dalam rumah mereka. Masalah selesai. Oke? Nah, itu adalah poin pertamanya. Oke, kita lanjut kepada poin kedua. Mengapa kita butuh tuntunan Buddha Maitreya? Karena kita merupakan orang-orang yang sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan batin. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan kegelapan. Lingkungan kita, dari kita kecil sampai kita dewasa, kita melihat banyak sekali orang-orang yang berbuat tidak sesuai dengan hati nurani. Lingkungan kita adalah lingkungan yang dipenuhi dengan 10 kejahatan. Lama-lama tanpa kita sadari, kita terbiasa dengan kondisi yang seperti ini. Akhirnya mempengaruhi pribadi kita. Akhirnya mempengaruhi kebiasaan kita, mempengaruhi sifat kita. Akhirnya juga kita terbiasa hidup di dalam kegelapan batin. No, orang aja berbuat seperti itu, kenapa saya nggak boleh? Lah, orang aja serakahnya seperti itu, kenapa saya tidak boleh? Jadi dari awal, dari kita kecil, dari lingkungan kita sudah seperti itu, maka kita menjadi terbiasa hidup di dalam kegelapan batin. Apa sih buktinya bahwa kita sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan batin? Kita kalau mau menenangkan hati kita, kalau mau menenangkan diri kita bisa melihat ternyata lebih banyak sisi negatif di dalam diri kita dibandingkan dengan sisi positif. Contohnya, waktu kita menghadapi satu masalah, biasanya yang lebih muncul dulu itu adalah sisi negatif kita. Saat ada satu orang salah paham dengan diri kita, reaksi kita akan benci orang itu. Kita akan melawan orang itu. Kita akan marah kepada orang itu. Kita akan mungkin menghujat orang itu. Atau kita menjatuhkan orang itu. Itu adalah sisi negatif kita yang muncul. Jarang begitu ada orang salah paham dengan kita introspeksi diri. Kita bersyukur. Kita memaklumi. Itu jarang. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa oleh lingkungan, keluarga, oleh masyarakat, oleh dunia, untuk hidup di dalam sisi negatif. Kita sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan batin. Maka dalam kondisi yang seperti ini sulit bagi kita untuk memancarkan sisi positif, pribadi luhur di dalam diri kita. Nah, untuk pembahasan pribadi luhur dan pribadi buruk, ya, untuk Sobat Maigen yang ingin lebih memahami pembahasannya ini, boleh saksikan di video mengenal Buddha Maitreya, pribadi luhur Buddha Maitreya. Kita lanjut. Dalam kondisi yang seperti ini, di mana kita tidak bisa mengontrol diri kita sudah terbiasa ditarik oleh sisi negatif di dalam diri kita. Sobat Maigen, justru di saat-saat yang seperti ini, kita sangat butuh bantuan dari Buddha Maitreya yang maha terang. Kita sangat butuh tuntunan Buddha Maitreya yang maha terang. Di saat kita menghadapi masalah, saat kita timbul iri, saat kita timbul benci, saat kita timbul marah di dalam diri kita, jangan lupa saat itu kita memanggil nama besar Buddha Maitreya. Jangan lupa saat itu kita memohon kepada Buddha Maitreya.
Misalnya, di dalam rumah, di dalam sekolah, tempat kerja, di lingkungan kita, waktu kita menghadapi orang, lalu kita timbul emosi, kita marah. Saat itu, biasanya kita akan langsung melepaskan marah kita. Kita akan langsung melepaskan emosi kita, bla 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 bla, tanpa cari tahu dulu permasalahannya apa. Karena kita sudah terbiasa hidup di dalam sisi gelap ini. Tapi kalau kita belajar untuk mengalahkan diri kita memohon tuntunan Buddha Maitreya. Saat kita marah, saat kita emosi, sebelum kita meledak, kita kembali memohon kepada Buddha Maitreya. Dalam hati kita memanggil Buddha Maitreya. Sebagai siswa Maitreya, kita membacakan Nanu Ami Sifo Tianyan. Saya berlindung kepada Buddha Maitreya. Saya memohon kepada Buddha Maitreya. Saya mohon tuntunan dari Buddha Maitreya. Buddha Maitreya, hadirlah dalam hatiku. Buddha Maitreya, bukalah kebijaksanaanku. Buddha Maitreya, berikanlah cinta kasih kepadaku. Saat kita memanggil Buddha Maitreya, saat kita memohon kepada Buddha Maitreya, saat kita membacakan Nanu Ami Sifo Tianyan, mungkin saat itu kita tidak perlu marah-marah. Mungkin saat itu kita bisa berkepala dingin. Mungkin saat itu kita bisa tanyakan dulu penyebab masalahnya apa. Kejadiannya seperti apa. Sehingga terhindarlah kesalahpahaman yang terjadi karena emosi sesaat. Jadi Sobat Maigen, ini adalah salah satu bentuk nyata di dalam kehidupan kita yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita lakukan dengan kita memohon tuntunan dari Buddha Maitreya yang maha terang untuk menuntut kita menjadi pribadi yang terang. Kalau kita sudah meninggalkan pribadi gelap kita menuju ke pribadi yang terang, kita sebagai seorang ayah, itu adalah ayah yang memiliki kepribadian yang terang, membawakan kebahagiaan dan keharmonisan. Kita sebagai seorang ibu adalah ibu yang mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan. Kita sebagai seorang anak adalah anak yang mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan. Sobat Maigen, keluarga yang seperti ini, inilah keluarga yang paling bahagia, yang paling harmonis. Inilah keluarga Maitreyani. Bukankah ini yang ingin kita bangun? Bukankah ini yang menjadi landasan dari dunia satu keluarga? Mari kita bersama-sama meninggalkan sisi gelap kita menuju sisi terang kita. Mari kita sama-sama memohon kepada Buddha Maitreya untuk terus menuntun kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam lingkungan kerja kita, di dalam kita bersosialisasi, di dalam kita beragama, sehingga sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, kita bisa menjadi pribadi yang terang. Pak Maigen, inilah alasan keduanya. Karena saya sebagai personal masih di dalam kegelapan batin. Saya butuh bantuan, saya butuh tuntunan Buddha Maitreya yang maha terang. Oke, sahabat Maigen, kita masuk ke poin ketiga. Mengapa kita butuh tuntunan dari Buddha Maitreya? Karena faktor yang pertama, karena faktor yang kedua, akhirnya kita asing dengan diri kita sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan kita asing dengan diri kita sendiri? Kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa kita itu terbawa emosi. Kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa perilaku saya itu mendatangkan penderitaan kepada orang lain. Kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa tutur kata kita itu menyakiti perasaan orang lain. Kita nggak sadar, kita nggak tahu setiap niat pikiran kita itu mencelakai diri sendiri dan orang lain. Inilah yang saya maksud sebagai asing terhadap diri kita sendiri. Kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Kita nggak tahu kekurangan kita di mana. Kita nggak tahu penyakit kita ada di mana. Nah, di tahap yang seperti ini, kita justru harus lebih banyak memohon kepada Buddha Maitreya yang maha terang untuk menuntun kita, untuk membimbing kita.
sampai kita menemukan kegelapan batin kita, sampai kita menemukan kesalahan diri kita, sampai kita menemukan kesesatan yang ada di dalam diri kita. Sebagai siswa Maitreya, kita bisa melalui doa. Sebagai siswa Maitreya, kita bisa melalui sujud nurani. Kita memohon kepada Buddha Maitreya. Buddha Maitreya, tunjukkanlah di mana kegelapan batin saya. Karena dengan saya menemukan kegelapan batin saya menemukan kesesatan diri saya, barulah saya berkesempatan untuk merubahnya. Seperti kita ke dokter. Kalau kita sudah tahu penyakitnya ada di mana, masalahnya ada di mana, barulah dokter bisa memberikan pengobatan yang pas. Selama ini yang menjadi masalah adalah ada orang sakit dibawa ke dokter tapi salah diagnosa. Begitu salah diagnosa, akhirnya salah penanganan. Begitu salah penanganan, malah lebih parah. Ini kan yang menjadi masalah selama ini. Nah, penting untuk menemukan penyakitnya ada di mana. Penting untuk menemukan masalahnya ada di mana. Barulah bisa diperbaiki, barulah bisa disembuhkan. Begitu juga dengan batin kita. Begitu juga dengan hati kita. Sobat Maigen, langkah pertama kita harus memahami dulu di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita, di mana kesesatan kita, di mana kegelapan batin kita. Saya orang ini pembenci kah? Saya ini orang tipe serakah kah? Saya ada mengucapkan kata-kata kasar kah? Saya ada belida dua enggak? Saya adalah orang yang omong kosong, suka menjilat kah? Atau saya adalah orang yang suka berbohong kah? Atau saya adalah orang yang melakukan pencurian kah? Dan sebagainya. Di saat kita menemukan semua ini, barulah kita bisa memperbaiki. Inilah yang disebut dengan proses membina diri. Untuk menemukan kesalahan-kesalahan itu, kita butuh tuntunan Buddha Maitreya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Kalau hati kita, batin kita masih diliputi oleh kegelapan, dalam kondisi yang seperti ini, kita butuh tuntunan terang dari Buddha Maitreya yang maha terang. Kita butuh sentuhan dari Buddha Maitreya. Kita butuh petunjuk dari Buddha Maitreya. Disinilah pentingnya kita berdoa kepada Buddha Maitreya. Di sini pentingnya kita bersujud kepada Buddha Maitreya. Bersujud itu bukan melelahkan. Bersujud itu bukan beban. Bersujud itu adalah bagian dari diri kita untuk menemukan kekurangan di dalam diri kita. Bagian dari pembinaan kita untuk menjadi sosok yang lebih berhati nurani. Bagian dari pembinaan kita menjadi pribadi yang terang, pribadi yang mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan. Sobat Maigen, sebegitu pentingnya kita untuk tidak asing kepada diri kita sendiri. Barulah kita bisa melihat jelas diri kita sendiri. Dengan demikian, baru selangkah lebih maju, kita benar-benar bisa secara tuntas memperbaiki diri kita, mengangkat diri kita dari pribadi yang gelap menuju pribadi yang terang. Seperti Buddha Maitreya. Oke, sekali lagi kita memerlukan tuntunan bantuan dari Buddha Maitreya. Buddha Maitreya 24 jam tidak pernah meninggalkan kita. Buddha Maitreya 24 jam selalu berada di samping kita. Asalkan kita mau memohon, asalkan kita mau meminta, maka Buddha Maitreya akan terus membantu kita, menuntun kita, sampai kita menjadi pribadi yang terang. Sampai kita mencapai kesempurnaan. Oke Sobat Maigen, itulah 3 aspek kenapa kita membutuhkan tuntunan dari Buddha Maitreya. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah, kita dalam kondisi yang seperti ini, gimana kita memulai untuk menjadi pribadi yang terang di dalam tuntunan Mahakasih Buddha Maitreya. Jadi di sini ada 2 hal yang harus kita lakukan sebagai siswa Maitreya atau sebagai seorang pembina. Karena ini adalah bagian dari perjuangan kita dari sisi manusianya.
Kita mulai dari mana? Kita mulai dari badan kita, badan raga kita. Dari mata, hidung, mulut, telinga, pikiran, hati, perbuatan, tangan, kaki kita. Dari raga jasmani kita ini. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa memiliki jasmani yang mulia. Atau jasmani yang positif. Atau memiliki badan raga yang memancarkan aura positif. Karena hanya dengan aura yang positif ini, barulah selangkah demi selangkah kita akan meninggalkan yang negatif. Kita akan meninggalkan kegelapan. Kita akan meninggalkan kesesatan. Kita akan menjauhi diri dari 10 kejahatan. Dengan kita menjauhi semua itu, barulah kita mulai bisa menuju terang. Melakukan 10 kebajikan, menjadi pribadi yang terang. Menjadi pribadi yang mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan. Semua itu kita mulai dengan memiliki jasmani yang memancarkan aura positif atau jasmani yang mulia. Nah, Sobat Megen, gimana caranya memancarkan jasmani yang mulia? Jasmani yang memancarkan aura yang positif, yang penuh dengan aura dan medan magnet positif. Di sini kita melakukan 2 hal. Ya, yang pertama, kita menjalankan sila. Jadi, sila itu bukanlah satu beban. Sila bukanlah satu kekangan buat kita. Wah, karena dengan adanya sila, saya jadi tidak bebas. Dengan adanya sila, saya menjadi menderita karena kebebasan saya diambil. Itu adalah pandangan manusia awam pada umumnya. Bagi seorang pembina, bagi siswa Maitreya, sila itu adalah satu sarana yang sangat baik buat kita untuk tidak keluar dari hati nurani. Saat kita menjalankan sila, itu adalah kesempatan buat kita. Itu adalah satu rule buat kita sehingga kita bisa on the track. Sehingga kita tidak meninggalkan hati nurani. Sehingga kita tidak membelakangi hati nurani. Sehingga kita bisa tetap berbuat sesuai hati nurani. Karena sebagai seorang pembina berbuat sesuai dengan hati nurani, berbuat tidak membelakangi hati nurani, itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu adalah proses pembinaan kita. Manusia pada awamnya, mereka tidak suka dengan sila. Kenapa? Karena sila mengatasi kebebasan mereka. Tapi bagi seorang pembina, kita harus berterima kasih. Kita harus menyukai sila. Kita berterima kasih kepada para pembina, para Buddha Bodhisattva yang sudah memberikan kita kisi-kisi, yang memberikan kepada kita rule, peraturan-peraturan yang harus kita jalankan sehingga kita tidak membelakangi hati nurani. Sehingga kita bisa tetap sesuai di dalam rule-nya hati nurani. Sobat Megen, bagi seorang pembina ini sangat penting sekali menjalankan sila. Karena fungsi utama dari sila adalah supaya kita tidak meninggalkan hati nurani. Sama hukumnya dengan di dunia. Misalnya peraturan lampu merah. Peraturan lampu merah itu tidak membebankan. Justru itu membantu kita terhindar dari kemacetan, terhindar dari kecelakaan, agar kita bisa selamat. Lampu merah berhenti, lampu hijau baru jalan. Dengan demikian, lalu lintas menjadi tertib, menjadi terarah. Semua berjalan pada tempatnya. Kalau lampu merah dan lampu hijau tidak berfungsi pada satu persimpangan jalan, itu bahaya. Kenapa? 1, kecelakaan. 2, minimal kemacetan parah. Hosea pernah mengalami sendiri. Ya, pulang dari satu titik ke titik lain. Dari satu titik itu mau menuju ke Dutamas, lampu merahnya, persimpangannya rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Semua numpuk di persimpangan itu. 4 arah nggak bisa jalan. Macet total, berjam-jam untuk menyelesaikan itu. Itu udah seperti benang kusut, yang kusutnya nggak tahu di mana titik awalnya lagi. Nggak tahu gimana untuk menyelesaikan masalah ini. Semua tidak mau kalah, semua berbondong-bondong untuk maju, semua saling menyelip. Itu malah jadi makin parah. Dan bahayanya ada kecelakaan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini,
Peraturan itu justru membantu kita, menyelamatkan kita. Begitu juga hukumnya di dalam kita membina diri. Bagaimana kita bisa memancarkan aura positif? Bagaimana kita bisa memancarkan medan magnet positif dari badan raga kita ini, dari jasmani kita ini? Yaitu dengan kita menjalankan sila. Apa aja sih silanya? Yang paling gampang, kita mulai dari Pancasila Buddhis. Lalu kita lanjutkan dengan 10 kejahatan. Kita tidak melakukan 10 kejahatan yang sudah tadi Hosea sebutkan di depan. Tidak melakukan kesalahan dari 10 kejahatan ini berarti kita sudah menjalankan sila. Nah, dengan demikian barulah kita bisa semakin menjadi pembina yang memiliki pribadi terang. Barulah dengan demikian kita bisa meninggalkan kegelapan batin kita. Kita bisa meninggalkan kesesatan hati kita. Jadi pribadi yang gelap menjadi pribadi yang terang. Inilah fungsi dari sila yang sangat membantu kita untuk memancarkan jasmani yang mulia. Jasmani yang penuh dengan aura positif, medan magnet positif. Itu adalah langkah pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Gimana sih memancarkan aura positif? Memancarkan medan magnet yang positif dari badan raga kita, jasmani kita. Sebelumnya kita pahami dulu bahwa badan raga kita, jasmani kita ini memiliki kekurangan. Dia punya nafsu keinginan. Dia punya kebutuhannya sebagai makhluk hidup. Saat lapar, dia butuh makan. Saat ngantuk, dia butuh tidur. Saat haus, dia butuh minum. Tapi nggak cukup sampai di sana aja. Di belakang kebutuhannya masih ada nafsu keinginan. Misalnya saya makan nasi goreng, saya suka pedas. Makin makan, makin pedas. Makin makan, makin pedas. Makin banyak dan makin banyak. Itu karena ada nafsu bermain di dalamnya. Tidak hanya makan cukup untuk kenyang, enggak. Tapi masih ada kepuasan badan jasmani kita. Maka dari semua itu akan menarik kita. Tanpa kita sadari, semua kebutuhan nafsu keinginan badan kita, kekurangan dari jasmani kita akan membuat kita terjatuh di dalam kegelapan batin. Kita semakin ditarik, kita semakin terjun bebas di dalam kegelapan batin. Akhirnya terbentuklah sifat-sifat buruk. Akhirnya terbentuklah kebiasaan-kebiasaan buruk. Akhirnya terbentuklah hal-hal negatif, sikap-sikap negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi cara yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekurangan nafsu dari badan jasmani kita ini, di sini kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, kita memenuhi kebutuhan jasmani kita secukupnya saja. Jangan sampai dipengaruhi, dipermainkan oleh nafsu keinginan. Misalnya badan punya kebutuhan untuk makan. Makanlah secukupnya. Makanlah dengan sehat. Makanlah dengan nikmat. Bukan makan dengan boros. Saya hanya mampu 1 piring nasi goreng. Janganlah pesan 2 piring nasi goreng. Karena saya tahu kalau saya makan 2 piring nasi goreng akan ada sisa. Akan terbuang. Maka kita cukup sebutuhnya saja. Secukupnya saja. Sehingga kita tidak membuang-buang makanan. Sekarang ini di Indonesia banyak gerakannya. Salah satu gerakan adalah gerakan tanpa sisa di piring kita. Jadi nggak ada makanan sisa di piring kita. Kita bisa menghemat banyak sumber daya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini bukan masalah saya mampu, tidak mampu, saya kaya atau tidak kaya. Tapi ini adalah masalah di mana kita bisa memberikan sesuatu sumbangsi kepada dunia. Dan juga kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Kita memenuhi kebutuhan kita cukup saja, secukupnya saja. Tidak berlebihan, tidak dibuang. Ini bukan hanya dalam hal makanan, ini juga dalam hal sandang, pangan, papan, dan transportasi. Ya, terutama dalam pakaian, dalam baju, fashion. Sekarang ini ada namanya fast fashion. Ya, fashion itu berubah dengan cepat. Baju itu modelnya berubah dengan cepat. Jadi
karena berubah dengan cepat, akhirnya orang hanya memakai 1 kali, 2 kali, bajunya dibuang. Bajunya tidak kepakai, muncul lagi fashion baru, muncul lagi gaya yang baru. Sobat Maygen, tahu nggak efek dari fast fashion ini banyak sekali mendatangkan penderitaan kepada buruhnya, yang tukang kerjanya. Saya pernah nonton satu YouTube yang membahas tentang buruh fast fashion di Bangladesh. Itu kasihan sekali. Bangladesh itu menjadi salah satu tempat, menjadi salah satu negara yang diincar oleh semua fashion di dunia ini, karena di sana mereka bisa memberikan harga murah dan kerja cepat kepada pembelinya. Jadi karena harga murah dan bisa cepat, akhirnya para pekerjanya itu dipres habis-habisan dengan gaji rendah dan kerja lebih dari 8 jam, bahkan lebih dari 10-12 jam. Itu sehari-hari seperti itu. Kehidupan mereka tetap miskin. Kehidupan mereka tetap sengsara. Ada sampai kejadian pabriknya itu tidak sesuai dengan standar, rubuh, dan ribuan orang meninggal di dalamnya. Itu adalah efek dari fast fashion. Karena kita tidak sesuai kebutuhan. Kita mengikuti nafsu keinginan kita. Kita tidak hanya secukupnya saja. Sebenarnya satu baju yang bagus bisa kita pakai bertahun-tahun tidak rusak. Hosea sendiri seperti itu. Satu baju bisa Hosea pakai bertahun-tahun sampai dia rusak, sampai dia tidak bisa dipakai lagi, baru dibuang atau dijadikan kain lap. Ini adalah cara kita untuk menaklukkan diri kita sendiri. Ada peribahasa yang mengatakan musuh yang paling besar bukanlah orang lain. Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai seorang pembina, sudah sewajarnya kita belajar menaklukkan diri kita sendiri. Sebagai seorang pembina, kita tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh ditarik oleh nafsu keinginan badan kita. Nah, di sini kita belajar hidup secukupnya. Ya, memenuhi kebutuhan kita secukupnya di dalam sandang, pangan, papan, dan transportasi. Itu adalah poin pertama. Poin keduanya adalah kita cukup memenuhi kenikmatan materi yang sepantasnya. Jadi kita punya indera. Kita ada punya keinginan untuk menikmati hidup. Itu nggak salah. Itu manusiawi. Itu adalah bagian dari kehidupan. Siapa sih yang nggak mau menikmati hidup? Siapa sih yang tidak mau melihat matahari terbit yang indah? Siapa sih yang tidak mau makan satu makanan yang nikmat? Siapa sih yang tidak mau hidup di dalam satu kondisi yang damai? Semua orang mau, semua orang menginginkan. Itu adalah satu kenikmatan yang bisa kita nikmati karena kita masih punya badan. Kalau kita nggak punya badan, kita nggak bisa menikmati semua itu. Tapi Sobat Maygen, di sini kembali lagi saya tekankan, cukup sepantasnya. Jangan berlebihan. Menikmati sesuatu itu harus balance. Menikmati kenikmatan dari mata, dari telinga, dari mulut, dari hidung, dari perasa, dari badan kita, itu cukup sepantasnya saja. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai mendatangkan penderitaan kepada orang lain. Kalau saya tidak mampu jalan-jalan ke Eropa, nggak apa-apa, jalan-jalan aja di Indonesia. Di Indonesia masih banyak tempat bagus kok. Ada Sumba yang begitu indah, ada Bali yang begitu indah, ada Danau Toba, dan ada pantai-pantai, pulau-pulau yang begitu indah, ada gunung, ada sungai, air terjun yang begitu indah. Nggak kalah, sepantasnya saja, nggak usah sampai berlebihan, nggak usah sampai mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berbuatlah sesuai dengan kebutuhan kita. Itu namanya kita menikmati. Jangan berlebihan. Hati-hati, kalau berlebihan itu akan semakin membuat kita terjerumus. Akhirnya kita menunjukkan sisi negatif kita yang lebih banyak daripada sisi positif. Itu adalah bagian dari memancarkan jasmani yang mulia, jasmani yang penuh dengan aura positif dan medan magnet positif. Yang ketiga adalah kepuasan indera yang seperlunya. Ya cukup aja, nggak perlu berlebihan. Contoh, ya misalnya saya orangnya suka makan pedas. Waktu makan pedas, wah indera saya nikmat banget. Ada kepuasan indera yang saya rasakan. Tapi kadang kita lost control. Semakin makan, semakin mengejar lagi yang lebih puas. Semakin mengejar yang lebih pedas. Makin pedas, makin pedas, makin pedas, makin pedas.
tapi kasihan dengan lambung kita, kasihan dengan usus kita. Itu karena kita mengejar berlebihan. Kita harus mengatasi juga semua ini. Kita harus membatasi semua ini. Jangan sampai berlebihan. Cukuplah sampai kepuasan indera yang secukupnya. Seperlunya saja. Nggak usah berlebihan. Kalau lagi makan, ada pedas. Oke, nggak ada. Saya juga bisa menikmati. Nah, itu namanya tidak terikat. Ada, wah menikmati banget. Nilai plus banget. Nggak ada, tapi saya juga tetap happy. Tidak menderita oleh karena itu. Jadi, tidak diikat oleh kondisi indera kita. Karena pada dasarnya keenam indera kita itu bisa diajak kerjasama. Bisa diajak untuk kembali ke hal yang alami. Misalnya contohnya saya pribadi. Saya adalah orang yang pemakan pedas, penikmat pedas. Sampai nanam cabai untuk mencoba cabai itu pedas atau nggak pedas, itu langsung dipetik cabainya dan langsung dimakan. Baru ketahuan ini cabainya pedas nggak pedas. Sampai sebegitunya mengetes cabai. Dan saking pedasnya, lidah ini sudah mati rasa. Tapi bisa diajak kerjasama, Sobat Maigen. Ya, lalu saya pantang selama setahun untuk makan pedas. Akhirnya kembali lagi ke rasa yang awal. Sekarang kalau mau makan pedas, oke. Nggak makan pedas, juga oke. Sama-sama nikmat, sama-sama enak. Nah, ini namanya kepuasan indera yang seperlunya aja. Kalau kita sudah berlebihan, mari kita kembalikan ke tengahnya. Kembalikan ke yang titik harmonisnya. Jadi inilah 3 poin yang bisa kita lakukan untuk memancarkan jasmani yang mulia. Jasmani yang penuh dengan aura positif. Penuh dengan medan magnet positif. Kalau kita sudah bisa menjalankan sila, kalau kita sudah bisa mengatasi kekurangan dari kebutuhan badan kita, kekurangan dari nafsu-nafsu badan kita, 2 hal ini sudah kita bisa lakukan dengan sangat baik, sudah bisa kita kontrol dengan baik, sudah bisa kita ajak kerjasama dengan baik, maka dalam tuntutan Maha Terang Buddha Maitreya, Maha Kasih Buddha Maitreya, kita selangkah demi selangkah sudah keluar dari kegelapan batin. Kita selangkah demi selangkah sudah melangkah menuju pribadi yang terang. Pribadi yang mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan kepada orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada, orang senang. Dimanapun kita berada, orang tenang karena kita adalah pribadi yang harmonis. Inilah pribadi terang yang dituntut oleh Buddha Maitreya dari kegelapan menuju terang. Jadi Sobat Maigen, inilah PR kita dalam kita membina diri, inilah yang harus kita perjuangkan di dalam kita membina diri. Nah, sampailah kita di kesimpulan. Slide terakhir. Jadi, yang seperti sudah kita bahas bersama dari depan sampai sekarang, kita mulai dari langkah pertama kita adalah kembali ke sujud nurani. Kita sebagai siswa Maitreya, disinilah kita bisa mendapatkan 70% kekuatan Tuhan, 70% kekuatan Laumu, 70% kekuatan Milevo, dan disinilah kita memancarkan 30% kekuatan kita sebagai seorang manusia. Di sini saya tekankan kembali, 30% kekuatan manusia itu bukan berarti saya cukup bekerja, berusaha, berjuang 30%. Bukan. Tapi rumusnya adalah saya sudah berjuang 100%, itu hanya 30% dari keseluruhan. Dan sisa 70%-nya itu adalah kekuatan dari Laumu, kekuatan dari Milevo. Nah, kita mulai dari mana? Dalam kuasa Tianming, kita mulai dari sujud nurani. Dengan kita bersujud nurani, kita berdoa kepada Buddha Maitreya, kita memohon kepada Buddha Maitreya, kita memohon tuntunan kepada Buddha Maitreya, maka kekuatan Laumu 70%, kekuatan Milevo 70% akan bekerja di dalam hidup kita. Akan bekerja di dalam diri kita. Apalagi Sobat Maigen, waktu kita terjatuh. Waktu kita terpuruk. Di saat itu, justru kita harus mencari Buddha Maitreya. Janganlah kita meninggalkan Buddha Maitreya. Karena saat kita terpuruk,
Karena saat kita terjatuh, kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, kita menghadapi cobaan. Saat itu adalah saat kita paling lemah. Saat itu adalah saat kita terjatuh di dalam kegelapan batin kita. Justru di saat yang seperti itu, di momen yang seperti itu, kita harus mencari Buddha Maitreya. Kita harus memohon kepada Buddha Maitreya, meminta terang dari Buddha Maitreya. Sehingga di dalam kegelapan hutan ini kita menemukan titik terang, kita menemukan jalannya, kita diberikan kekuatan, kita dituntun, kita dibimbing oleh Buddha Maitreya. Selangkah demi selangkah kita meninggalkan kegelapan menuju terang. Saya lagi menghadapi masalah rumah tangga. Rumah tangga saya hubungannya rumit. Saya lagi menghadapi masalah pertemanan. Saya lagi menghadapi masalah di kantor, masalah manusia, rumit banget. Sobat Maigen, justru di saat itu kita butuh bersujud kepada Buddha Maitreya yang maha terang untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, untuk memberikan petunjuk kepada kita. Di mana titik terangnya? Di mana jalan terangnya? Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa terlepas dari kegelapan ini? Disinilah kuasa Laumu bekerja. Disinilah Buddha Maitreya bekerja. Jadi Sobat Maigen, justru waktu kita terpuruk, jangan meninggalkan Buddha Maitreya. Jangan meninggalkan Laumu. Justru di saat inilah kita mencari Laumu, mencari Buddha Maitreya. Nah, kalau tidak di dalam terpurukan gimana? Tetap mencari Buddha Maitreya. Meskipun saya tidak di dalam masalah, meskipun saya tidak menghadapi bencana, tapi di dalam keseharian, saya juga tetap memohon kepada Buddha Maitreya untuk menuntun saya dari pribadi yang gelap menuju pribadi yang terang. Biar saya semakin hari, semakin membina, semakin menjadi pribadi yang terang, semakin mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya yakin kita semua ingin menjadi pribadi yang terang. Maka kita butuh Buddha Maitreya yang maha terang untuk menuntun kita menjadi pribadi yang terang. Baik, sahabat Maigen, hari ini kita kupas sampai di sini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membuka wawasan kita tentang Dharma Hati Maitreya, bisa semakin memperdalam iman kita kepada Buddha Maitreya, sehingga di dalam kita membina diri, kita semakin menjadi pribadi yang terang, pribadi yang mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada dunia ini. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita di sesi selanjutnya, masih di dalam topik Maitreya Penuntun Hidupku. Semoga pembahasan Dharma Hati Maitreya ini bisa semakin membuka wawasan kita dan memperdalam iman kita. Baik, Sobat Maigen, mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita kali ini. Kita sama-sama dan谢天恩师德，谢谢老母慈悲，谢谢诸天神圣慈悲，谢谢弥勒祖师慈悲，谢谢世尊师母二位大人慈悲，谢谢上天主考慈悲，谢谢各位法力族慈悲，谢谢浩慈大帝慈悲，谢谢弘昌帝君慈悲，谢谢各位前人慈悲，谢谢各位点传师慈悲。Baik, terima kasih kepada para Sobat Maigen. Sampai jumpa di Dharma Hati Maitreya. Bye.